Halo bro, ya udah sering gua sampaikan jangan main-main odo risetan atau penurunan kilometer ya. Nih ya, bahan riset gua ya ini harganya mahal bro ya. 50 juta. 50 juta 1,5 tahun. Ya dibeli bukan hanya sekedar kebutuhan tapi untuk menjadi bahan riset ya untuk motor-motor yang sejenisnya atau semua jenis matic ya. Dibeli dibutuhkan untuk bahan riset ya, selain untuk kegunaan touring. Nah, yang saya pesankan di sini, kenapa harus main Odo? Odo itu memang menjadi salah satu opsi, menjadi salah satu apa ya, cara yang paling murah, cepat, dan menghasilkan banyak dibanding kita nambah quantity, dibanding kita nambah modal. Ya, karena kalau nambah quantity, nambah modal itu otomatis biaya operasional akan bertambah. Tapi kalau main Odo ini ya modalnya cuma 100.000, selisih cuannya banyak. Ya, jadi yang didapatkan kayak gitu. Jadi biar menutupi biaya operasional, biaya sewa dan biaya gaji karyawan. Mungkin kayak gitu ya. Nah, jadi kayak seperti contoh kemarin ya, di satu hari. Saya ada ngecek NMAX Old, odonya nggak real, terus dengan ADV. Gitu. Motor tetap saya rekomendasikan. Karena yang NMAX Old itu sudah peremajaan mesin, dan yang ADV juga masih layak gitu. Jadi ya seperti pola yang kemarin saya bilang, odonya itu udah nggak jauh-jauh dari puluhan ke belasan, belasan ke ribuan, ribuan ke ratusan. Jadi kayak gitu. Tapi saya sampaikan di awal sama customernya semua, Om ini odo tidak real dengan kondisinya. Gitu loh. Nah, suatu ketika nanti Om servis di dealer ya atau ngecek di dealer nanti ketemu dengan aslinya, Om nggak perlu kaget. Om jangan kaget karena sudah saya sampaikan di awal dan jangan komplain ke saya udah pastinya karena udah saya sampaikan di awal kayak gitu loh ya. Nah jadi meskipun unitnya diambil bukan berarti saya kelolosan ya, nggak mungkin saya kelolosan, bahan riset saya 50 juta ini kan kayak gitu ya. Jadi jangan beranggapan bego nih inspektor ini, bodoh gitu aja masih lolos gitu kan, masih di riset ya, padahal udah sering saya bilang ya sebenarnya nggak bisa ini dinormalisasi terus ya. Di balik layar saya selalu sampaikan ke customernya dan selalu mengedukasi, tapi tidak saya sampaikan ke penjualnya gitu ya. Kenapa sih kita harus kalau beli motor second harus mengacu ke Odo? Karena sebagai tolak ukur dari spare part ini motor gitu loh. Karena usia spare part dan sensor motor ini dia punya usianya itu by apa? By kilometer gitu loh ya. Misalkan kayak oli, kayak misalkan air coolant itu harus jangka waktu berganti, kampas rem, ban dan lain-lainnya yang menyangkut safety keamanan dari motor ini sendiri gitu kan. Jangan sampai customer beli berpikir odonya masih sekian nggak perlu diganti padahal udah waktunya diganti ya. Suatu ketika nanti kejadian kenapa-napa ya itu padahal memang udah waktunya harus ganti gitu loh ya. Jadi ya jangan main bodoh lah gitu loh. Baiknya main kualitas asli. Baiknya main kualitas. Kalau teman-teman main kualitas ya atau ngejual secara kualitas, ketemunya juga bakal orang yang berkualitas, bro. Ya, dia nggak ngelihat harga, ya dia suka, dia bayar. Itu banyak kok customer saya yang kayak gitu. Ya, meskipun lebih tinggi dari pasaran, tapi ketika dicek ya antara harga dan kondisinya itu match sama-sama bagus, itu pasti diambil gitu loh. Ya. Tapi kalau kita mainnya di podo kayak gitu, main-main yang gak di kualitas ya ketemunya capek gitu kan, capek pokoknya capek. Ya jadi mending mahal di awal tapi kita meminimalisir komplain daripada ya kita beli tahi jual emas
ya nanti pada komplain di akhir, nah itu yang akan sulit ya, malah akan merugikan dan mencemarkan nama baik ya. Jadi itu aja sih sedikit gambaran dari inspektor motor ya, yang real-real aja, yang lurus-lurus aja, biar berkah dan bermanfaat buat semuanya ya. Cukup sekian dari saya, terima kasih.